Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, saya Rano Raini dengan NIM 231703051. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan teori makna kumbagza Profesor Dr. Pil Sahiron Syamsuddin MA. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan arti dari makna kumbagza itu sendiri. Makna ialah artinya makna dari bahasa Arab, kum artinya dengan dari bahasa Latin, dan magza artinya signifikansi, yaitu dari bahasa Arab. Teori ini menjelaskan bahwasanya seorang pembaca Al-Quran untuk memahami suatu ayat, maka harus mencari makna awal dari sebuah teks atau makna objektif, sebagaimana yang telah dipahami oleh pendengar atau penerima ayat Al-Quran. Dalam hal ini adalah masyarakat Arab dalam masa kewahyuan. Kemudian, makna yang telah didapatkan itu dicari signifikansinya dalam konteks pada hari ini. Perincian signifikansi yang hendak dicapai oleh Sahiron diantaranya ada dua. Yang pertama, signifikansi fenomenal, yaitu pesan utama Al-Quran yang bersifat dinamis bergantung pada di mana konteks Al-Quran itu ditafsirkan dan dipahami. Signifikansi ini dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama, signifikansi fenomenal historis, pesan utama Al-Quran pada masa kewahyuan, dan signifikansi fenomenal dinamis, yaitu pesan utama Al-Quran pada masa ketika ditafsirkan. Yang kedua, signifikansi ideal. Ialah kumpulan dari akumulasi ideal, yaitu akumulasi tentang pemahaman tentang signifikansi dinamis yang hanya diketahui kelak di akhir peradaban manusia. Apakah sudah sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Tuhan dari ayat-ayat ini? Langkah metodis pendekatan makna kumbagza ini berkaitan dengan al-makna at-tarihi, al-magza tarihi, dan al-makna al-munakhaliki. Dalam pergantian makna tarihi atau makna historis dan al-magza tarihi, signifikansi fenomenal historis, maka perlu dilakukan langkah-langkah berikut. Yang pertama, analisa bahasa teks Al-Quran, baik kosakata ataupun strukturnya. Hal yang perlu diperhatikan penafsiran dalam hal ini ialah penggunaan atau makna kosakata tertentu dari sebuah ayat ketika diturunkan, karena terdapat aspek sinkronik dan diakronik di dalamnya. Yang kedua, analisa indera tekstualitas. Penafsir menganalisa penggunaan kata dari ayat yang ditafsirkan dan membandingkannya dengan ayat-ayat lain. Selanjutnya, kalau dibutuhkan, maka dilakukanlah analisa intertekstualitas yang membandingkan ayat Al-Quran yang ditafsirkan itu dengan teks-teks lain seperti hadis Nabi, syair, atau puisi-puisi Arab. Kemudian, teks dari Yahudi, Nasrani, atau komunitas lain yang masih hidup pada masa kewahyuan. Yang selanjutnya, analisa konteks historis kewahyuan melalui asbab nuzul ayat. Kemudian yang terakhir, mencari makna al-ayat, yaitu pesan utama yang dikandung dalam suatu ayat pada saat penurunan. Sedangkan konstruksi al-magza al-mutakhalik atau signifikansi fenomenal dinamis itu dilakukan untuk konteks pada saat Al-Quran itu ditafsirkan. Maka langkah-langkah yang perlu dilakukan yaitu: 1. Melakukan kategori ayat. Apakah ayat itu termasuk dalam kategori ketauhidan atau hukum atau kisah-kisah Nabi dari umat terdahulu. Yang kedua, mengembangkan cakupan signifikansi fenomenal historis pada konteks kekinian dan kesenian. Yang ketiga, penafsir harus bisa menangkap makna simbolik dari sebuah Al-Quran yang ditafsirkan. Yang keempat, penggunaan perspektif yang lebih luas, yaitu melalui ilmu bantu seperti sosiologi, psikologi, antropologi, atau ilmu-ilmu sosial humaniora lainnya. Nah, yang selanjutnya, contoh aplikasi penafsiran makna kumbagza dalam ayat Al-Quran, yaitu dalam Quran Surat An-Nisa ayat 34. Dari konteks historis, ayat ini turun di kota Madinah yang berkaitan dengan sebuah peristiwa gimana Nabi Muhammad SAW saat itu didatangi seorang wanita yang mengadu bahwasanya dirinya itu dipukuli oleh suaminya. Sahiron mengungkap bahwa ayat ini menggambarkan tentang kondisi sistem kekeluargaan masyarakat Arab saat itu yang dimana mengharuskan seorang laki-laki menjadi pemimpin dalam keluarga. Kaum laki-laki menjadi penentu dari segala hal yang berkaitan dengan keluarga, karena dipandang merekalah yang siap menjadi pemimpin keluarga, baik dari segi kemampuan, pemberian nafkah, atau kelebihan lainnya. Sehingga ayat ini seringkali dijadikan dalil pelarangan bagi perempuan untuk memimpin. Namun, sistem yang demikian ini bukanlah yang bersifat normatif, melainkan kultural, sehingga tidak terdapat nilai-nilai agama atau religius yang terdapat dalam ayat ini.
Setelah mengetahui konteks historis dan signifikansi fenomenal historis pada ayat tersebut, maka akan diambil signifikansi fenomenal dinamis yang dapat diterapkan pada masa sekarang. Di antaranya adalah yang pertama, kepemimpinan dalam suatu rumah tangga itu tidak mutlak berada di tangannya seorang laki-laki. Perempuan juga berhak untuk memimpin keluarga. Yang kedua, seorang pemimpin harus memiliki keilmuan baik dari segi spiritualitas, keilmuan finansial, atau kelebihan lain yang begitu pula dengan apakah itu tidak menentukan apakah laki-laki atau perempuan. Ayat ini menggambarkan istri sebagai seorang yang dipimpin, maka dalam hal ini seorang istri harus taat kepada pemimpinnya, yaitu kepada suaminya. Dalam ayat ini juga terdapat pesan inti tentang hal-hal yang perlu diperhatikan seorang pemimpin ketika sedang melakukan kesalahan, yaitu dengan mendahulukan memberikan nasihat atau arahan, kemudian tindakan-tindakan yang dapat menyadarkan, kemudian langkah terakhir, seorang pemimpin berhak untuk memberikan suatu hukuman yang tidak melukai. Sekian yang dapat saya sampaikan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.